Sobat EP, di video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu jenis logam yang paling berharga di dunia. Apa sih itu? Ya, logam tersebut adalah emas atau biasa yang disebut sebagai logam mulia. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning, berat, malleable, dan tekstil. Emas merupakan salah satu komoditas berharga yang ada di dunia. Saking berharganya, barang yang satu ini pun ikut diperdagangkan di seluruh dunia. Emas menjadi logam yang paling banyak digandrungi, baik untuk mata uang hingga perhiasan. Kok bisa ya, emas banyak digandrungi di seluruh dunia? Padahal kita tahu masih banyak lagi jenis logam selain emas, seperti tembaga yang digunakan sebagai pembuatan kawat listrik, kuningan untuk membuat berbagai kerajinan kuningan, bahkan juga alat musik, besi yang digunakan sebagai alat bangunan, dan masih banyak jenis logam lainnya. Tapi mengapa ya emas jauh lebih banyak peminatnya? Seperti yang dapat kita lihat, emas setiap tahun peminatnya terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Padahal emas ini merupakan hasil bumi yang terbatas jumlahnya, dengan jumlah emas yang tetap dan peminat yang terus bertambah. Nah, menarik jika kita akan membahas mengenai sejarah emas. Di tahun 2600 sebelum Masehi, orang Mesopotamia kuno atau yang sekarang berubah menjadi Republik Irak menempa emas menjadi perhiasan. Para peneliti pun menemukan bahwa di tahun 1223 terdapat peti mati Firaun yang terbuat dari balutan logam mulia. Pada tahun 950 sebelum Masehi, bais Salomo atau kumkal Yahudi juga berbahan dasar logam mulia. Di tahun 700 sebelum Masehi, terdapat koin emas pertama yang muncul. Sejak itu, koin tersebut berfungsi sebagai nilai mata uang pengganti sistem barter. Di tahun 564 sebelum Masehi, Raja Croesus dari Lydia membangun mata uang emas pertama dengan meningkatkan teknik pemurniannya. Mengapa ya emas ini bisa menjadi uang? Seiring dengan berkembangnya zaman, logam mulia ini memiliki nilai yang tinggi karena keindahan, kelenturan, dan sifatnya tidak akan korosif selama ribuan tahun. Bentuknya memiliki visual yang menarik dan dapat dibentuk menjadi berbagai rupa, sehingga menarik perhatian manusia. Selain itu, logam berkilau ini juga bisa mempunyai nilai tukar yang secara universal dalam transaksi barang dan jasa. Di abad ke-18, Inggris dan beberapa koloninya menetapkan nilai mata uangnya dalam jumlah emas tertentu. Karena nilainya diakui oleh hampir seluruh dunia, dalam hal ini penetapan harga itu sesuai dengan nilai berbagai mata uang utama di dunia. Sementara itu, negara lainnya menggunakan perak sebagai mata uang. Sekitar tahun 1870-an hingga Perang Dunia I, aset berkilau ini menjadi dasar mata uang dunia. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, emas ini memang sangat dikenal di seluruh penjuru dunia. Jadi, apa sih pengaruh emas ini terhadap perekonomian dunia? Adanya penemuan aset berharga ini mampu mengubah dunia dan ekonomi dunia tumbuh dengan cepat. Hal ini karena perannya yang mampu menjadi sistem pembayaran di zaman dahulu. Bahkan, nilai aset ini cenderung naik dari tahun ke tahun, sehingga menjadi instrumen investasi yang cukup menjanjikan. Oleh sebab itu, logam berkilau ini menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan sejak ribuan tahun yang lalu. Setelah munculnya perhiasan, logam mulia menjadi simbol keindahan dan kekayaan yang abadi. Di tahun 1890-an, penambangan aset berkilau ini terus berkembang dan terdapat penikmatan permintaan sehingga produksinya pun bertambah. Pada akhir abad ke-20, Afrika Selatan, Rusia, Amerika Serikat, dan Australia menyumbang 2/3 logam keemasan ini setiap tahunnya. Di awal abad ke-21,
Cina menjadi negara yang menghasilkan produksi emas terbesar, mengalahkan Afrika Selatan, Rusia, Amerika Serikat, dan Australia. Seiring berjalannya waktu, logam berkilau ini menghasilkan berbagai bentuk perhiasan. Tidak hanya sebagai perhiasan dan alat tukar, semakin berkembangnya zaman, emas ini juga bisa dijadikan sebagai investasi. Kok bisa ya, emas ini dapat digunakan untuk berinvestasi? Nah, investasi sendiri adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang yang membeli emas dengan tujuan investasi akan mengharapkan keuntungan di masa depan dengan kepemilikan emas tersebut. Nah, benarkah kepemilikan emas akan menghasilkan keuntungan di masa depan? Kalau kita memperhatikan jenis-jenis investasi, maka kita akan menemukan setiap investasi akan memiliki jenis keuntungan yang berbeda. Misalnya, investasi deposito dan obligasi akan menghasilkan bunga, investasi saham akan menghasilkan dividen dan capital gain, dan investasi properti akan menghasilkan uang sewa. Namun, apabila kita berinvestasi dengan emas, tidak ada yang terjadi dengan emas yang kita beli. Tidak akan terjadi peningkatan kepemilikan emas kita dengan berlalunya waktu. Dalam jangka pendek, kita justru akan mengalami kerugian karena adanya split harga jual dan harga beli yang cukup tinggi. Dari laman Logam Mulia, dalam kurun waktu Oktober 2023 sampai 26 April 2024, harga emas terus mengalami kenaikan. Meski jika dilihat lebih dekat, harga emas akan berfluktuasi namun cenderung naik dalam jangka panjang sampai di harga Rp1.319.000. Pemilik emas mungkin berharap terjadinya kenaikan emas dalam jangka panjang sehingga dapat menutup kerugian dari split harga tersebut dan memperoleh keuntungan secara nominal. Dalam sejarah, harga emas walaupun berfluktuasi, namun secara konsisten memang cenderung naik secara nominal. Secara real, harga emas cenderung stabil selama ratusan tahun. Oleh karena itu, emas tepat digunakan sebagai alat investasi namun untuk jangka panjang. Nah, itulah emas atau logam mulia yang sangat berharga di seluruh dunia. Nilai historis yang panjang, sulit ditemukan dan tidak bisa dibuat oleh orang awam, memiliki daya tahan yang kuat. Oleh karena itulah emas di seluruh dunia itu berharga. Jadi, wajar saja jika emas digandrungi di seluruh dunia. Sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton.